Presenter kondang Sony Tulung mengundurkan diri sebagai pembawa acara kuis yang ditayangkan di salah satu stasiun televisi swasta. Hal itu disampaikan Sony kepada tim Cek dan Ricek kemarin siang di rumahnya Bilangan Menteng Dalam, Jakarta Selatan. Tentu saja pemberitahuan itu mengejutkan, dan tak salah pula kalau pengunduran dirinya ini kemudian dikait-kaitkan dengan kasus ribut-ribut Sony dengan keluarga adik iparnya yang tengah diproses kepolisian. Nggak ada. Selamat sore pemirsa, Cek dan Ricek pelopor jurnalisme infotainment kembali menjumpai Anda. Selama 30 menit ke depan, saya Mila Rahmawati akan menemani Anda untuk mengupas sisi menarik kehidupan orang terkenal di tanah air dan menyimak berbagai informasi aktual dan menarik dari dunia selebriti yang berhasil dihimpun oleh tim liputan tayangan bergengsi ini. Nah pemirsa, kini langsung saja kita simak kilasan tayangannya. Sony Tulung berhenti dari kuis Family 100 yang sudah dipandunya 10 tahun. Adakah hubungannya dengan kasus perseteruannya dengan keluarga adik iparnya? Model kondang Tracy Trinita dituduh menelikung pagelaran Boyz II Men. Tommy Pratama, pimpinan original production yang merasa ditelikung menuduh Tracy membayar Boyz II Men 3 kali lipat. Pemilihan Miss ASEAN segera bergulir. Imelda, Miss Indonesia yang ikut bertarung menyatakan kesiapannya menjadi duta khusus negara-negara ASEAN. Desi Ratnasari benar-benar tidak miss no comment lagi. Sementara Krisdayanti mengaku deg-degan ketika diperiksa polisi. Dan Glenn benar-benar puas menyanyi di tengah peserta audisi Indonesian Idol. Model yang merambah ke bidang event organizer Tracy Trinita ditegur Tommy Pratama, pemilik original production. Tracy dituduh menelikung kontrak pementasan Boyz II Men di Indonesia. Baru saja memulai bisnis event organizer konser musik dengan bendera Lunar Entertainment, model jangkung Tracy Trinita sudah tersandung masalah. Tommy Pratama, pimpinan original production, event organizer yang bergerak di bidang sama menuduh Tracy menelikung penyelenggaraan konser grup band Boyz II Men di Indonesia yang akan diselenggarakan bulan Mei mendatang. Tracy dianggap pihak Tommy telah melakukan cara-cara tidak etis dengan memberikan bayaran 3 kali lipat lebih mahal dari harga Boyz II Men yang sebenarnya, yang sebelumnya sudah disepakati oleh pihak original dengan manajemen Boyz II Men. Tommy mengaku sudah berhubungan dengan pihak Boyz II Men sejak lama. Tahun lalu dia sudah mengundang band tersebut untuk tampil di Indonesia. Sayangnya Tommy gagal menyelenggarakan konser tersebut karena pihak manajemen Boyz II Men membatalkan dengan alasan kondisi keamanan dan sosial politik di Indonesia yang tidak menentu saat itu. Namun mereka berjanji akan kembali melakukan negosiasi pertunjukan dengan pihak original. Pada kenyataannya kini justru pihak Lunar lah yang mendapatkan kontrak pementasan grup band tersebut. Tommy Pratama yang ditemui Cek dan Ricek Selasa kemarin di kantornya di Bilangan Blok M, Jakarta Selatan, menolak berkomentar. Ia memberikan wewenang untuk menjawab masalah tersebut kepada pimpinan lain di original yang tidak lain adalah istrinya Antin Hernanto. Berikut wawancara tim Cek dan Ricek dengan Antin di kediamannya di daerah Jakarta Selatan kemarin malam. Jadi ibaratnya kalau hal ini sih buat saya melihatnya ini saya baru pertama ya menghadapi seperti ini bahwa udah saya terima kontrak, di cancel, di schedule, lalu di pitch di situ di tengah. Tracy sendiri ketika ditemui tim Cek dan Ricek Rabu malam di kantornya di kawasan Kebon Siri, Jakarta Pusat, menyatakan terserah orang mau bilang apa, yang penting baginya niatnya tulus untuk menghibur masyarakat. Meski begitu, model yang sempat go internasional ini tetap menghargai promotor-promotor senior yang lebih dulu berkecimpung di dunia penyelenggaraan konser musik. Untuk saya kayak pihak promotor lain siapa aja itu adalah orang yang udah berpengalaman ya dalam dunia seperti ini, dan pastinya kami menghargai mereka, kami menghormati mereka sebagai pendahulu kami gitu. Jadi saya nggak punya di Lunar nggak punya masalah dengan promotor lain Indonesia. Yang pasti kami ada di sini karena kami ingin menyenangkan hati penonton dengan membawa musik-musik yang terbaik. Kisruhnya dunia promotor musik ini membuat raja showbiz promotor musik senior Adri Subono berkomentar. Selain menyesalkan terjadinya kekisruhan ini, Adri juga lebih jauh menjelaskan seputar aturan main dalam dunia promotor pertunjukan musik. Namanya kita orang Indonesia ya. Namanya orang Indonesia, saya tuh berapa kali juga. Saya juga gini,
Saya awalnya juga saya kepengen tuh Boyz II Men. Saya tahu nih kalau itu Boyz II Men. Saya waktu Boyz II Men begitu ada pembatalan saya juga pengen, gila ini kan barang bagus yang bisa dijual. Tapi waktu itu saya pikir oke lah, saya kenal Tommy dari original ya. Ya seperti adik saya, dia lebih muda muda. Ya saya bilang ya sudahlah, kenapa kita cari berebutin satu lahan itu ya. Saya cari yang lain gitu. Ini saya pribadi ya. Namanya kita hidup bersilaturahmi, ya mestinya mungkin ada etika-etika yang tidak tertulis yang harus ya kita jalani lah. Indonesia. Ikuti berita tentang Sony Tulung yang mengundurkan diri menjadi presenter kuis yang telah dipandunya tentunya setelah kita recheck yang berikut ini. Presenter kondang Sony Tulung mengundurkan diri sebagai pembawa acara program kuis yang ditayangkan di salah satu stasiun televisi swasta. Presenter kondang Sony Tulung mengundurkan diri sebagai pembawa acara kuis yang ditayangkan di salah satu stasiun televisi swasta. Hal itu disampaikan Sony kepada tim Cek dan Recheck kemarin siang di rumahnya Bilangan Menteng Dalam, Jakarta Selatan. Tentu saja pemberitahuan itu mengejutkan, dan tak salah pula kalau pengunduran dirinya ini kemudian dikait-kaitkan dengan kasus ribut-ribut Sony dengan keluarga adik iparnya yang tengah diproses kepolisian. Nggak ada sama sekali. Nggak ada hubungan antara peristiwa yang kemarin dengan keluarnya saya gitu. Saya memutuskan untuk mundur memang udah punya rencana yang mungkin setahun yang lalu gitu. Alasannya sih sebenarnya sederhana. Saya merasa udah cukup lama di Family 100 dan saatnya saya untuk stop dan coba yang lain gitu. Meski acara yang sempat identik dengan dirinya itu sudah dipandunya selama 10 tahun, dan Museum Rekor Indonesia sempat memberinya pengakuan sebagai presenter kuis dengan episode terpanjang, yaitu 2.209 episode, dia mengaku tetap harus mengambil keputusan dan bukan karena ada masalah dengan siapa-siapa. Sudah dari Januari pertengahan itu kontraknya udah habis. Dan memang sampai saat ini belum ada kepastian apakah akan diperpanjang atau tidak gitu. Tapi nggak ada masalah dengan itu gitu, karena memang sudah mungkin dari setahun yang lalu juga saya sudah berpikir untuk selesai dengan Family 100 gitu. Semalam tim Cek dan Recheck menemui Hadi F. Daily, wakil dari Fremantle, production house yang memproduksi acara kuis yang sempat mampir di 3 stasiun televisi itu di sebuah kafe di Bilangan, Jakarta Selatan. Pejabat Corporate Public Relation Fremantle tersebut menjelaskan kontrak kuisnya dengan stasiun TV penayang terakhir sudah habis. Kalau dari pihak Sony-nya sendiri ya kita nggak tahu. Tapi yang jelas kalau masalah Family 100, Sony tidak bergabung lagi dengan Family 100 itu karena kontrak kita sudah selesai. Tapi sampai sekarang yang jelas kita nggak tahu kalau misalnya Sony memang sudah tidak berminat lagi. Yang jelas kemarin itu Family 100 berhenti karena memang kontraknya Sony Tulung berhenti karena kontraknya sudah habis. Kontrak kita dengan salah satu instansi yang melayani itu sudah habis. Ikuti cerita Imelda, finalis Miss ASEAN asal Indonesia, seputar kesiapan dirinya menjadi duta ASEAN tentunya setelah kita merecek yang satu ini. Finalis Miss ASEAN 2005 asal Indonesia Imelda mengaku telah mempersiapkan diri bila dirinya menang sebagai Miss ASEAN Duta Negara-Negara ASEAN. Pemilihan Miss ASEAN 2005 akan digelar Sabtu malam besok di Jakarta Convention Center. Ajang yang bertujuan mencari duta negara-negara ASEAN ini diikuti oleh 10 negara ASEAN. Namun hanya 8 negara yang mengirim wakilnya sebagai finalis termasuk Indonesia.
Seperti negara-negara ASEAN lainnya, Indonesia juga terlebih dulu menyeleksi perwakilannya lewat pemilihan Miss Indonesia. Dari sinilah Imelda Francisca yang mewakili Provinsi Jawa Barat terpilih sebagai Miss Indonesia untuk bertarung memperebutkan gelar Miss.